metode tabel. Ya. Metode tabel itu apa toh? Inti penalaran metodenya. Jadi dari ring A sampai dengan B dibagi N sama besar, dibagi 5 sama besar, dibagi 10 sama besar, terus kemudian di bagian-bagian kecil tersebut itu dicari bagian kecil-kecil tersebut, kemudian dicari penyelesaiannya, apakah sudah fungsi tersebut memotong sumbu X gitu ya. Nih, algoritmanya seperti ini. Gitu ya. Definisikan dulu fungsinya. Jadi definisikan dulu persamaan nonlinearnya. Yang tadi ya, contoh kasusnya yang tadi. Berapa besar biaya yang akan dianggarkan jika kita menginginkan penjualan sebesar 20.000 gitu. Berarti terdapat dengan menggunakan persamaan nonlinear berdasarkan penelitian statistik sebelumnya, diperoleh persamaan nonlinearnya y sama dengan x kuadrat min 20.000. Berapa besar biaya promosi yang akan dianggarkan dengan mengharapkan jumlah penjualan 20.000 itu ya. Sampai di situ paham ya. Jadi mendefinisikan dulu fungsinya dari aktivitas datamu, didefinisikan dulu fungsinya. Kemudian di inputan awalnya apa? Besar toleransi. Jadi tujuan di sini dimasukkan besar toleransi apa? Untuk proses berhentinya. Jadi proses algoritmamu ini berhenti ketika kapan? Ketika nilai fx-mu itu sama dengan 0. Jika belum sama dengan 0, masa nggak berhenti gitu ya. Jika belum sama dengan 0, maka berhenti ketika nilai fx-mu itu kurang dari toleransi. Misal 1%, berarti berhenti ketika nilai fx-mu mendekati 0,01 gitu ya. Di sini ya, di algoritma langkah ke-6. Proses berhentinya. Itu ya. Kemudian di langkah kedua, tentukan titik awalnya. Titik awalnya yaitu ring A sampai dengan ring B. Ring dimulai dari titik A sampai dengan titik B. Gitu ya. Kemudian menginputan. Inputan lagi apa? Jumlah pembagiannya dari A dan B. Kamu menghendaki pembagiannya berapa? Sebanyak N atau misal 10, 5, 100 gitu ya. Semakin kecil N-nya, otomatis ketelitiannya juga semakin baik gitu ya. Terus step keempat apa? Langkah keempat, menghitung partnya atau stepnya. Partnya di situ dimisalkan H gitu ya. H adalah dirumuskan apa? H sama dengan B min A dibagi N. Jadi per partnya, perbagiannya itu sebesar B min A per N gitu ya. Jadi misal A-nya 0, B-nya 1. A-nya 0, B-nya 1 gitu ya. A-nya 0, B-nya 1. Dibagi 10 sama besar. Dibagi 10 sama besar berarti besar per part kecilnya berapa? 1 dikurangi 0 dibagi 10, berarti besar part kecilnya itu sebesar 0,1. Paham ya? Jadi misal A-nya 0, B-nya 1. Dibagi 10 sama besar. Berapa besar partnya gitu ya? Berapa besar partnya? Itu berapa besar perbagiannya? Itu B1 dikurangi 0 dibagi 10 jika menghendaki pembagian 10 sama besar. Berarti dari 0 sampai 1 dibagi 10 sama besar. 0 dari 0, 0,1, 0,2 sampai dengan 1. Gitu ya. Kemudian proses iterasinya seperti apa? Tuh. Untuk I sama dengan 0 sampai dengan N, tentukan nilai XI sama dengan apa itu? XI sama dengan A titik awal ditambah I kali H. Gitu ya. Untuk ngitung X1 berarti X1 sama dengan A plus 1 kali step
stepnya tadi berapa? 0,1 misal seperti itu. Kemudian setelah mencari nilai XI, maka dicari nilai YI-nya. Nilai YI-nya berapa di situ. Kemudian jika sudah diperoleh nilai YI, maka berhentinya ketika kapan? Berhentinya ketika nilai fxi-nya, fxk istilahnya nanti e-nya itu sudah berhenti di suatu variabel k, di mana nilai fxk-nya sama dengan 0, maka xk adalah penyelesaian, atau nilai fxk-nya, absolut nilai fxk itu kurang dari toleransi gitu ya, maka xk-nya adalah penyelesaian gitu ya. Kita lanjut ke studi kasusnya, contoh kasusnya. Nih, yuk pelan-pelan. Di sini, selesaikan persamaan 2x kuadrat, selesaikan persamaan 2x kuadrat plus 7x min 5 sama dengan 0. Dengan ring pencarian awal 0 sampai dengan 1, dengan pembagian 10 sama besar, dan berhenti ketika 1% kurang dari 1, berhenti ketika toleransinya 1%. Okay. Berhenti ketika toleransinya 1%. Ya. Langkah pertama itu membagi dulu, membagi 0 sampai dengan 1 sebanyak 10 sama besar. Berarti per partnya itu berpindah sebesar 0,1. Diperoleh dari mana tadi? B min A per N 1 dikurangi 0 per 10, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Kemudian dicari nilai fx-nya gitu ya. Nilai fx-nya dengan cara gimana? Memasukkan variabel x-nya. Nilai fx untuk variabel x sama dengan 0 berapa di situ? 2 kali 0 kuadrat ditambah 7 kali 0 dikurangi 5 gitu ya. Diperoleh min 5. 2 kali 0 ditambah 7 kali 0 dikurangi 5. Untuk nilai bawahnya, yang di bawahnya, untuk nilai fx dengan x sama dengan 0,1 juga sama. 2 kali 0,1 kuadrat ditambah 7 kali 0,1 dikurangi 5. Diperoleh seperti ini. Kemudian dari kolom fx terlihat berubah tandanya ketika kapan? Ketika di antara ring 0,6 sampai dengan ring 0,7. Ring 0,6 sampai dengan ring 0,7. Berarti gimana tadi? Kita dapat penyelesaian di antara ring AB dengan syarat apa? Nilai FA dan FB-mu berubah tanda atau berbeda tanda. Di sini berbeda tanda ketika 0,6 sampai dengan 0,7. Berarti penyelesaiannya ada di 0,6 dan 0,7. Kemudian, apakah prosesnya udah berhenti? Belum. Kenapa? Karena nilai fx-nya, absolut nilai fx-nya belum ada yang kurang dari 1%. Di sini adanya 0,8 gitu ya. Kurang dari 5% aja deh. Kurang dari 5%. Ini masih 0,8. Berarti masih besar. Masih toleransinya masih besar, 0,08 atau 8%. Padahal kita menghendakinya 5%. Oleh karena itu, dengan ring baru 0,6 dan 0,7 kita bagi lagi sebesar 10. Ya, dari 0,6 sampai dengan 0,7 dibagi lagi sebesar 10 gitu ya, sebesar 10. Tadi 0,6 sampai dengan 0,7 dibagi 10 sama besar, berarti besar perpindahan per partnya berapa? 0,01 gitu ya. Jadi 0,6, 0,61, 0,62 dan selanjutnya. Kemudian dicari lagi nilai fx-nya. Nilai fx-nya berapa di sini? Kemudian berubah tandanya di mana? Berubah tandanya di 0,6 sampai dengan 0,61. Dan apakah nilai absolut fx-nya udah ada yang kurang dari 5%?
sudah ada di sini, udah ada yang nilainya kurang dari 5%, yaitu 0,0142. Itu artinya apa? Bisa dikatakan dengan toleransi 5%, penyelesaian dari persamaan nonlinear ini adalah 0,61. Dengan penyelesaian dengan nilai toleransi 5%, maka penyelesaian dari persamaan nonlinear 2x kuadrat plus 7x min 5 adalah 0,61. Sampai di sini perkuliahan hari ini. Tetap sehat untuk seluruh rekan mahasiswa di sana. Tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker. Nanti saya akan sampaikan uraiannya lagi dengan berbasis tulisan tangan gitu ya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa tulis komentar di Classroom gitu ya. Insya Allah tatap muka virtual akan diadakan 2 minggu lagi, yaitu di metode regula falsi. Jadi minggu depan masih video metode biseksi, minggu depannya lagi metode regula falsi, kita tatap muka gitu ya. Tetap semangat, tetap positive thinking, jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa kumpul lagi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.